Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nova Fiska Nurfadila dengan NIM 12150124481 dari Prodi Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat di era globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan perkembangan sistem informasi dan komunikasi dengan menggabungkan antara teknologi komputer dan dengan telekomunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi seakan telah menjadi pengalih fungsian buku, guru, dan sistem pengajaran yang sebelumnya masih bersifat konvensional. Teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi kian berkembang dan berkembang. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta informasi dan komunikasi sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Contohnya pembuatan aplikasi pembelajar seperti Google Classroom dan Google. Di sini kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama ada definisi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Yang ketiga, manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Masuk kita dalam pembahasan. Yang pertama, definisi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi adalah yang disingkat dengan dalam bentuk TIK atau dalam bahasa Inggris Information and Communication Technologies. Terdiri dari 3 kata yang berbeda, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi berarti penerapan suatu alat, mesin, material, dan proses yang menolong manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Informasi adalah hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian sekelompok data yang memberi nilai pengetahuan bagi penggunanya. Dan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara keduanya. Pengertian ini menunjukkan bahwa TIK adalah istilah umum yang mencakup seluruh perangkat teknologi yang bisa digunakan sebagai alat mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi seperti radio, televisi, telepon seluler, komputer, dan jaringan perangkat keras dan perangkat lunak, sistem satelit, dan sebagainya. Pengertian teknologi, informasi, dan komunikasi juga menekankan peran komunikasi terpadu yang mengintegrasikan perangkat telekomunikasi untuk mengakses, menyimpan, mengirimkan, dan memanipulasi informasi. Batubara 2017. Yang kedua, manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK membawa banyak manfaat di berbagai bidang. TIK juga sangat berperan dalam bidang pendidikan yang artinya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kesejahteraan negara pun turut maju. Menurut Batikkominfo, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan yaitu yang pertama sebagai infrastruktur pembelajaran. TIK sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Para murid tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. Yang kedua, sebagai sumber bahan ajar. Kini, sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapatkan dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman.
Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Yang ketiga, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur, kini proses pembelajaran mengajar telah didukung oleh TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas secara mandiri. 4. Sebagai skill dan kompetisi. Penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsi masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan rendah. Mengetahui peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Diperlukan tingkat kesadaran untuk mau menerima kemajuan teknologi dari semua lapisan masyarakat, terutama tenaga pendidik dan pelajar. Sebagai generasi penerus bangsa, semoga semua manusia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik-baiknya, guna mendatangkan manfaat yang banyak bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Batik Kominfo. Yang ketiga, manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan. Kemajuan TIK membuat bidang pendidikan tidak lagi berjalan di tempat. Keberadaan internet dan piranti komputer kekinian telah menjadi solusi kegiatan belajar mengajar. Dengan memanfaatkan berbagai software, aplikasi konferensi di komputer atau ponsel pintar, ditunjang akses internet. Pembelajaran tetap bisa dilangsungkan meski ada kendala berkumpul tatap muka di kelas. Menurut Anwar 2021, manfaat TIK lainnya di bidang pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pembelajaran atau pendidikan. Yang ketiga, materi pembelajaran yang disampaikan menjadi lebih menarik dan interaktif. Yang keempat, dapat mengakses informasi hasil penelitian orang lain. 5. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan perkembangannya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada di dalam satu ruangan. Yang keenam, dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat seperti membuat makalah, paper, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, siswa tidak ketinggalan pengetahuan dengan negara lain yang sudah maju. Yang ke-8, siswa menjadi lebih siap bekerja dalam perusahaan dengan mengoperasikan komputer. Yang 9, akses sumber pengetahuan menjadi akan lebih mudah dilakukan. Yang ke-10, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.